Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya nak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 2F, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitar. Pembelajaran 2. Nah, pada buku tematik anak-anak halaman 48 terdapat teks bacaan yang berjudul Memelihara Burung. Kita baca teksnya bersama-sama ya nak. Memelihara burung. Keluarga Susan memelihara seekor burung. Burung bersiul merdu sekali. Warna bulunya indah dipandang mata. Keluarga Susan merawat burung bersama-sama. Mereka memberi makan dan membersihkan kandang setiap hari. Setiap sore hari, Susan dan ayah bergantian membersihkan kandang burung. Susan dan ayah berbagi tugas membersihkan kandang. Hari Senin, Selasa, dan Rabu, Susan membersihkan kandang. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, ayah membersihkan kandang. Hari Ahad, Susan dan ayah membersihkan kandang bersama-sama. Pada hari Kamis dan Jumat, Susan tidak ikut membersihkan kandang. Pada hari itu, Susan pergi mengaji sepulang sekolah. Alhamdulillah anak-anak sudah membaca teksnya. Nah, sekarang anak-anak lihat pada buku tematik halaman 49. Kita akan mengerjakan 4 soal. Nah, mari kita lengkapi kalimat di bawah ini sesuai dengan cerita yang sudah kita baca tadi ya nak. Nomor 1. Keluarga Susan memelihara seekor burung. Yang kedua, setiap sore Susan dan ayah bergantian membersihkan titik-titik burung. Membersihkan kandang burung. Nomor 3, Susan tidak dapat membersihkan kandang burung setiap hari apa? Setiap hari Kamis dan hari Jumat. Nah, ini nomor 4 ya nah maksudnya. Oke. Susan dan ayah membersihkan kandang burung bersama-sama setiap hari apa? Setiap hari Ahad. Hari Ahad itu adalah hari Minggu. Nah, masih di halaman 49. Kegiatan 1, kita akan belajar menggunakan huruf kapital pada nama orang dan nama hari. Bu, huruf kapital itu digunakan pada bagian mana saja ya? Ada 3 tempat. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jadi di awal-awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang besar, ya nak? Kemudian yang kedua adalah jika terdapat nama orang, baik itu di depan kalimat ataupun di tengah atau di akhir kalimat, jika kita menemukan nama orang harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital, awalannya saja ya. Contohnya, nah Jono J-nya besar, Salman S-nya besar, Susan S-nya besar. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah nama hari. Contoh, Senin S-nya besar, Selasa S-nya besar, Rabu R-nya besar, Kamis K-nya besar, Jumat J-nya menggunakan huruf kapital, Sabtu S-nya kapital, Minggu M-nya kapital. Jadi walaupun itu di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, jika kita akan menulis nama orang ataupun nama hari, maka pada awalan katanya harus menggunakan huruf kapital. Seperti contoh yang terdapat di layar ini.
Nah, berikutnya pada buku tematik anak-anak halaman 50, di kegiatan 2 kita akan memilih timbangan yang tepat. Nih, ada gambar beberapa timbangan. Yang pertama, ini adalah timbangan untuk menimbang berat badan. Yang kedua, timbangan ini namanya adalah timbangan duduk. Masih ingat digunakan untuk apa? Betul sekali. Untuk menimbang biasanya perlengkapan kue seperti tepung, kemudian gula pasirnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih yang ketiga, masih ingat nggak namanya apa? Betul sekali, ini namanya adalah timbangan bebek. Biasanya digunakan di pasar-pasar untuk menimbang bawang, menimbang sayur-sayuran, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini adalah timbangan untuk menimbang berat badan anak bayi. Dan yang terakhir adalah namanya timbangan hybrid. Ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat, yang bebannya berat, seperti itu. Nah, timbangan itu ada berbagai macam jenisnya sayang. Timbangan digunakan sesuai dengan benda yang akan kita timbang. Nah, mari kita lihat. Adik Susan menimbang berat badan setiap bulan. Menimbang berat badan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ingat, berat badan. Yang manakah timbangannya? Ya, yang itu ya nak, yang dilingkari warna biru. Selanjutnya, ibu akan membuat kue untuk Susan. Ibu menakar dan menimbang semua bahan untuk membuat kue agar rasanya lezat. Kira-kira pakai timbangan yang mana ya? Betul sekali, timbangan duduk ya nak? Nah, selanjutnya pada buku tematik halaman 51, kegiatan 1 kita akan belajar untuk menulis huruf tegak bersambung. Perintahnya adalah tuliskan kembali kalimat di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Ingat, tadi huruf kapital digunakan pada mana saja? Pada awal kalimat, nama orang dan nama hari. Di sini ibu sudah mencontohkan nomor 1 dan nomor 2. Anak-anak tulis ulang kalimatnya, tapi harus menggunakan tanda baca dan huruf kapitalnya harus tepat. Disimpannya di mana? Oke, hari Senin, Susan upacara bendera. Hari tentu hanya besar karena dia di awal kalimat. Senin, S-nya besar karena dia adalah nama hari. Susan, S-nya besar karena dia adalah nama orang. Upacara, U-nya tidak besar, bendera, B-nya tidak besar. Kemudian, yang kedua, Susan berlatih menari setiap hari Sabtu. Susan, oke. Ini adalah nama orang dan ditempatkan di awal kalimat. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Berlatih tidak perlu besar B-nya, menari tidak perlu besar, setiap S-nya tidak perlu kapital. Hari, nah ini hari. Buku nggak kapital sih tulisan harinya? Tentu tidak, karena yang dikapitalin itu nama harinya, bukan tulisan harinya. Ingat ya, Sabtu baru S yang dikapitalkan. Dan jangan lupa pada setiap akhir kalimat anak-anak tulis tanda titik. Tanda bacanya adalah tanda titik. Oke. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5, anak-anak lanjutkan sendiri ya. Dan jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapital dan juga tanda bacanya. Kita lanjutkan ke halaman 52. Kita akan belajar untuk memilih timbangan yang tepat. Nah, yang pertama nih, Susan membantu ibu membuat kue. Semua bahan harus ditimbang terlebih dahulu. Kira-kira timbangannya yang mana ya? Betul sekali, menggunakan timbangan duduk. Kemudian, yang kedua, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan tubuh,
adik menimbang berat badan setiap hari. Yang mana timbangannya ya? Ya, tentu saja. Kemudian yang ketiga, ibu membeli wortel di pasar. Pedagang sayur menimbang wortel yang dibeli oleh ibu. Kira-kira kalau pedagang sayur pakai yang mana ya timbangannya ya? Nah, betul sekali, menggunakan timbangan bebek. Kemudian yang terakhir, ayah membeli beras 30 kg. Pedagang beras menimbang beras yang dimasukkan ke dalam karung. Kira-kira kalau berasnya banyak, seberat 30 kg, menggunakan timbangan yang hybrid. Betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, materi hari ini sudah selesai. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.